Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uthanena pamadena sanyamena damena ca dipang kairatha medawi yang ogo nabi kiranti. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Dikutip dari Kitab Suci Dhammapada, syair 25. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, para Romo Ramani Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali ya, kita semua ya, bisa berkumpul kembali pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam acara ya, puja bakti rutin ya, di Wihara Dhammacakka Jaya. Pada hari ini ya, 18 Februari ya, tentu Bapak Ibu sekalian masih merasakan ya, suasana tahun baru Imlek ya, masih banyak ya, dekorasi-dekorasi ya, termasuk Bapak Ibu sekalian juga ya, hampir sebagian besar masih menggunakan baju warna merah. Ya, walaupun tidak semua. Jadi pada hari ini ya, suasana Imlek masih terasa. Awalnya saya mengira ya, karena sejak hari Jumat libur, ya, Jumat, Sabtu, Minggu, ya biasanya ya, orang-orang lebih suka liburan. Ya, mumpung libur panjang, Bante. Nah, ya, tetapi di sini, di wihara ini, ya, saya melihat ya, umat Buddha tetap antusias ya, datang ke wihara, puja bakti, ya, meskipun dalam rangka ya, masih libur, ya, libur panjang. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian ya, memiliki keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, ya, saya akan menyampaikan ya, dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang saya pelajari, tentu Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sebagian besar sudah membaca. Ya, jadi, ya, dalam syair yang saya kutip, ya, ada bunyi tentang ya, banjir. Ya. Dalam syair tersebut, Sang Buddha mengatakan, ya, hendaklah orang bijaksana ya, punya semangat, punya keyakinan, punya ketekunan, ya, juga disiplin, ya, agar ya, tidak tenggelam oleh banjir. Ya, Sang Buddha mengibaratkan orang bijaksana ya, dengan melakukan hal-hal baik tersebut, ya, seperti halnya sedang membuat pulau bagi dirinya sendiri, ya, sehingga tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Tentu dalam agama Buddha, ya, dalam kesempatan lain Sang Buddha juga pernah menyampaikan ya, perumpamaan tentang banjir. Nah, dalam Tiga Nikaya, ya, 33 Sanggiti Sutta, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa ya, ada 4 macam banjir. Ya, salah satunya adalah banjir ya, nafsu keinginan atau nafsu indrawi, kama oga atau kamoga. Juga ada banjir
ketidaktahuan. Nah, yang dimaksud Sang Buddha di sini adalah kita sebagai manusia tentu hidup penuh dengan resiko. Kalau tidak hati-hati, bisa salah jalan. Atau Sang Buddha mengatakan, selama manusia masih berputar di 31 alam kehidupan, ketika dia tidak waspada, bisa saja jatuh ke alam yang kurang baik. Nah, termasuk kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, menjadi manusia. Ketika sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, tidak hati-hati, tidak waspada, tidak memperhatikan hal-hal yang baik, tidak memperhatikan dhamma, bisa saja nanti jatuh. Bisa saja terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Nah, ini salah satunya adalah misalnya terkena banjir nafsu keinginan, nafsu indrawi. Kalau sudah begitu, maka seseorang akan jatuh. Maka diibaratkan orang bijaksana, orang tersebut hati-hati, orang tersebut disiplin, orang tersebut waspada sehingga tidak bisa tenggelam oleh banjir. Banjir tadi adalah hal-hal yang kurang baik. Nah, atas dasar itulah Sang Buddha punya cinta kasih yang sangat besar kepada para dewa dan manusia khususnya. Kemudian beliau mengajarkan dhamma. Mengajarkan dhamma kepada kita semua. Nah, dengan mempraktekkan dhamma, kita semua bisa selamat. Bisa terhindar dari banjir. Kalau di Jakarta juga ada banjir, Bante. Sebelum Imlek kemarin dari tanggal 12, 13 begitu, di Tangerang hampir setiap hari banjir, hujan. Bahkan sampai sempat menggenang di beberapa titik. Nah, tentu sebabnya salah satunya misalnya sungai. Sungainya banyak sampah. Jadi mampet misalnya, atau tidak ada pembuangan saluran air di sekitar jalan raya. Nah, sama. Ketika seseorang tidak waspada, menjalani kehidupan, ada persoalan ini, persoalan itu, bisa terkena banjir. Makanya Sang Buddha mengajarkan dhamma, sila, samadhi, dan panya. Kalau mempraktekkan hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian, bisa terhindar dari banjir-banjir yang merugikan. Baik banjir nafsu indrawi, banjir kebodohan, dan sebagainya. Nah, ada hal lain yang juga penting, yang penting untuk dimiliki. Sesuai dengan tema atau judulnya pada hari ini adalah kekuatan semangat dan tekad. Seseorang punya sila, seseorang punya moralitas, seseorang rajin mengembangkan samadhi, seseorang memiliki kebijaksanaan. Tentu untuk mencapai hal itu diperlukan satu hal yang penting, yaitu semangat. Semangat juga tekad. Kalau orang tidak punya semangat, orang tidak punya tekad, gampang putus asa. Belajar sedikit, susah. Kemudian menyerah, gampang menyerah. Menemui hambatan sedikit langsung menyerah. Nah, maka diperlukan semangat, diperlukan tekad untuk belajar dhamma. Di segala bidang kehidupan, semangat dan tekad ini juga sangat penting. Baik anak-anak ketika belajar di sekolah, atau ketika sudah lulus sekolah, di dunia kerja, semangat dan tekad ini juga sangat dibutuhkan. Nah, semangat ini biasa dikenal sebagai wirya, punya tekad, punya semangat, punya usaha, punya kegigihan. Nah, biasa dikaitkan dengan usaha benar. Dalam belajar dhamma diperlukan yang namanya usaha benar.
berusaha menghilangkan ya, hal-hal buruk yang telah muncul. Nah, jadi namanya manusia, Bapak Ibu, tentu ya, masih punya ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, selama seseorang belum mencapai kesucian, ya, bisa memiliki kebiasaan buruk. Nah, usaha benar ini yang pertama adalah ya, berusaha menghilangkan ya, hal-hal buruk, entah itu sifat pemarah, entah itu sifat serakah, entah itu sifat susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, ya, malas dan sebagainya. Jadi ya kita semua ya berusaha, ya, usaha yang pertama adalah berusaha menghilangkan ya, hal-hal buruk yang masih ada dalam diri kita. Nah, ini usaha benar. Kemudian hal-hal buruk yang belum muncul, ya, kejahatan-kejahatan yang belum dilakukan, ya, contoh-contohnya banyak ya, di televisi kan kalau berita banyak berbagai macam bentuk kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, jangan dilakukan. Ya. Nah, jadi tidak memunculkan ya, hal-hal buruk yang belum muncul. Kejahatan-kejahatan yang belum dilakukan, jangan dicoba, jangan sampai dilakukan. Ini juga termasuk bagian dari semangat, ya, semangat menjaga latihan. Ya. Kemudian hal-hal baik, nah hal-hal baik yang belum dilakukan, ya itu berusaha untuk dimunculkan. Nah, misalnya ada seseorang yang tadinya tidak suka kewihara. Ya, tadinya tidak suka kewihara. Kemudian karena dia punya tekad, punya semangat, ya, dia berpikir bahwa ya, ingin kewihara setiap minggu misalnya, ya, dia berusaha. Ya, akhirnya karena dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan, menjadi terbiasa, menjadi terampil, akhirnya setiap minggu bisa datang ke wihara. Ya mungkin Bapak Ibu juga dulunya seperti itu. Yang tadinya belum rutin ke wihara, kemudian punya tekad, punya semangat, akhirnya rutin ke wihara. Entah itu seminggu sekali, atau sebulan sekali. Ya, jadi yang tadinya belum dilakukan, sampai dilakukan. Nah, memunculkan hal yang baik. Misalnya, ya, ada umat Buddha yang tadinya tidak suka berdana makan ya, kepada biku. Ya, tapi dia ingin bisa begitu, ingin melakukan. Ya, akhirnya berusaha seminggu sekali ya, berdana makan, atau seminggu 2 kali dan seterusnya sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, juga hal-hal baik lainnya yang bisa Anda sekalian lakukan, ya, baik di rumah maupun di wihara. Jadi berusaha membentuk satu kebiasaan baik, ya, itu termasuk usaha yang benar. Ya, dasarnya adalah semangat dan ketekunan. Berusaha memunculkan kebiasaan baik yang belum pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan hal-hal baik, sudah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik, sudah melakukan hal-hal baik itu dipertahankan. Ya, mempertahankan hal-hal baik yang sudah muncul, itu juga termasuk dari latihan, ya, bagian dari usaha benar. Dasarnya juga semangat dan ketekunan. Kalau tidak ada semangat, tidak ada tekad, tidak ada ketekunan, maka tidak bisa seseorang menjadi konsisten. Ya, jadi orang yang konsisten adalah orang yang punya tekad. Ya, di situ kuncinya. Nah, jadi semangat dan tekad ini, ya, saya menilai dan tentu Sang Buddha yang mengajarkan hal ini. Ya, semangat dan tekad adalah hal yang penting, ya, untuk dimiliki dan untuk dikembangkan oleh semua orang. Ya, baik dalam hal spiritual, ya, maupun dalam hal ya, non spiritual atau hal-hal duniawi. Kerja, belajar, kuliah, usaha, nah, itu butuh semangat, butuh tekad, butuh ketekunan. Nah,
Ya, kalau tadi ya berbicara dalam hal Buddhis, saya juga mengutip ya dari pengetahuan umum. Ya, ya ada salah satu tema yang dibawakan oleh ada seorang dokter namanya Dr. Angela ya, dari Amerika. Ya, jadi Dr. Angela ini adalah mantan apa sebutnya saya lupa. Konsultan. Konsultan. Ya, jadi dia tadinya konsultan, akhirnya berhenti. Ya, memutuskan untuk berhenti, akhirnya dia mengajar, jadi guru. Ya, Angela berhenti dari konsultan menjadi seorang guru di sekolah dasar. Nah, dia mengajar matematika. Mengajar mata pelajaran matematika. Nah, sebagai seorang guru, ya tentu bisa melihat, ya bisa mengetahui performa anak-anak didiknya. Ketika mengajar, dia tahu, ya ada beberapa murid-muridnya yang cerdas, ya, ada yang biasa saja. Nah, yang membuat Dr. Angela ini merasa tertarik adalah bahwa sebagian murid-muridnya yang kelihatannya biasa saja, ya, tidak terlalu pintar begitu. Tetapi ketika ujian, ya, ketika kalau di Indonesia mungkin semester begitu bagi rapot, ya, ternyata nilainya bagus, nilainya baik. Sedangkan murid-muridnya yang kelihatannya pintar begitu, ya, mudah mengerti, tetapi ketika di akhir pembelajaran nilainya malah kurang baik. Nah, kemudian di situ Dr. Angela berpikir, apa yang membuat murid saya jadi seperti ini? Apa sebabnya? Ya. Kenapa orang yang biasa saja bisa memperoleh nilai yang baik, sementara yang kelihatannya pintar malah kurang memuaskan? Nah, itu memunculkan rasa ingin tahu dari Angela, Dr. Angela. Nah, kemudian dia memutuskan untuk sekolah lagi, kuliah lagi, ya di bidang psikologi. Ya, ya. Ketika kuliah, ya, yang diteliti adalah faktor apa yang menyebabkan seseorang sukses. Ya. Jadi dia meneliti ya, di sekolah-sekolah, di perusahaan-perusahaan, ya, di akademi. Ya. Kira-kira faktor apa yang bisa ya, menentukan orang menjadi sukses. Ya, selain tadi kepintaran dan sebagainya. Nah, dari hasil penelitian itu, ya, kemudian diketahui bahwa tidak hanya ya, IQ atau kecerdasan, tidak hanya rupawan, tetapi salah satu faktor yang penting adalah seseorang memiliki semangat, seseorang memiliki tekad. Nah, itu penelitian dari Dr. Angela. Ya, di situ Bante kasih linknya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang penasaran, ya bisa dilihat. Ya, itu panjang sekitar 15 menit. Ya, jadi salah satu faktor yang menentukan kesuksesan seseorang adalah punya tekad, punya semangat. Dr. Angela mengibaratkan ya, orang yang punya tekad, punya semangat seperti halnya seorang atlet maraton. Di sini ada yang pernah ikut lomba atau minimal pernah partisipasi ya, lari maraton. Ya, Bapak Ibu tahu ya, lari maraton itu berapa jaraknya? 42 km. Nah, sekitar 42 km. Nah, yang memegang rekor ya dunia ya maraton adalah Bante lupa namanya, tetapi kurang lebih sekitar 2 jam 5 menit. Nah, bisa lari 42 km dalam waktu 2 jam 5 menit. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin naik kendaraan online. Ya, suruh lari segitu bisa pingsan. Nah, jadi apa hubungannya tekad dan lari maraton, Bante? Ya, jadi lari maraton itu butuh waktu yang lama. Ya, beda dengan lari jarak pendek, ya, sprint 100 meter selesai. Ya, kalau orang lari maraton tidak punya tekad, tidak punya semangat, ya, begitu capek dikit dia bisa panggil ojek online.
Nah, tapi kalau dia punya semangat, punya tekad, ya, meskipun 4 jam, 5 jam, 6 jam, ya, dia bisa sampai garis finish. Sama seperti seseorang belajar, seseorang membuka usaha, seseorang bekerja, atau seseorang ingin menjadi orang baik, butuh semangat, butuh tekad yang tidak hanya kilat sebentar. Seperti halnya orang lari 100 meter, ya sebentar begitu. Tapi kalau lari maraton, panjang. Nah, kita belajar, Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu buka usaha, ingin menjadi orang baik juga butuh semangat, butuh tekad terus menerus dalam waktu yang lama. Ya, kalau berbuat baik kan tidak hanya ya, hari ini ke wihara, ya, minggu depan tidak. Ya, itu namanya kurang semangat, ya, kurang tekad. Tapi kalau punya tekad, minggu ini dan seterusnya, selama saya sehat, akan datang ke wihara. Itu yang baik. Ya, jadi ya, itu salah satu kunci sukses. Nah, Dr. Angela juga menyampaikan, terkadang, ya, ini yang banyak terjadi, terkadang orang punya yang namanya biasa disebut bakat. Ya, ada orang dari kecil sudah bisa memahami sesuatu dengan cepat, ya, istilahnya cerdas, pintar. Atau dalam hal lain, ya, bakat olahraga, bakat musik, atau bakat makan mungkin. Ya, punya bakat, tetapi tidak punya tekad. Ya, hasilnya apa? Hasilnya akan jadi biasa saja. Tetapi ada juga orang-orang lain yang ya, tidak begitu pintar, ya, tidak pintar-pintar amat misalnya. Tapi dia punya ketekunan, ya, punya semangat. Akhirnya dengan ketekunan ini, dengan usaha gigih yang dilakukan selama terus-menerus, bertahun-tahun akhirnya bisa mencapai tujuan. Ya, jadi, ya, Dr. Angela bisa mengatakan ya, kadang orang yang punya bakat belum tentu punya tekad yang kuat. Ya, Bapak Ibu juga, ya, maka kekuatan tekad ini sangat penting. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Ketika sudah tahu, wah, semangat dan tekad ini penting. Ya, lalu bagaimana caranya supaya anak-anak kita, atau mungkin diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu, bisa punya tekad, bisa punya semangat. Bagaimana caranya? Terutama kepada anak-anak. Bagaimana supaya membuat anak-anak ini jadi punya tekad? Bagaimana? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ya, adalah dengan memiliki pola pikir berkembang. Ya, kalau secara umum, ya, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Carroll. Dr. Carroll. Pola pikir berkembang. Ya, jadi secara sederhana, ada orang yang ketika belajar susah, menemui hambatan, kemudian menyerah. Dia merasa, saya tidak bisa. Tapi ada orang lain yang ketika belajar, menemui kesulitan, tetapi berpikir, ya, saya pasti bisa, kalau mau berusaha. Ini bedanya pola pikir berkembang dengan pola pikir yang kaku. Ya, ketika menemui hambatan, langsung menyerah. Kemudian orang yang punya pola pikir berkembang ini ya, percaya, yakin bahwa manusia itu bisa berkembang, menjadi lebih baik. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Otak manusia punya kemampuan ya, untuk mempelajari sesuatu ketika dilatih terus menerus. Anak-anak ketika mulai sekolah tentu belum bisa apa-apa. Ya, berhitung 1 tambah 1, 3. Ya, tapi sekarang ya, bisa menghitung 1 tambah 1 ya hasilnya 2. Ya, jadi intinya orang yang punya pola pikir berkembang adalah mereka yang ketika ya, menghadapi hambatan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, ya, tidak mudah putus asa. Yakin bahwa kalau saya sekarang belum bisa, ya, kalau saya yakin saya mau berusaha,
pasti bisa. Nah, ini adalah bagian dari tekad, bagian dari semangat. Contohnya buka usaha, ya, 1 tahun sepi. Ya, kalau orang yang mudah menyerah, ya udah, mungkin saya nggak cocok ya, jualan ini. Akhirnya berhenti. Tapi orang yang punya tekad, jualan sepi, dia pasti mencari tahu. Ya, apa yang kurang, apa yang saya lewatkan, apa yang bisa membuat ya, jadi tidak sepi lagi. Jadi cari cara, cari solusi, bukannya menyerah ya, dan berhenti. Ya, jadi yakin kalau kita mau belajar, mau berusaha, pasti bisa. Nah, ini yang disebut sebagai pola pikir yang berkembang. Nah, kalau orang punya bakat, ditambah punya semangat, ya, pasti bisa sukses. Nah, ini secara umum. Ya, kembali lagi ya, kepada Dhamma. Ya, suatu ketika Sang Buddha juga pernah menyampaikan tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan gelap dan terang. Ya, di Anguttara Nikaya kelompok 4, ya, Sang Buddha menyampaikan perumpamaan tentang gelap dan terang. Nah, yang pertama, ada orang-orang yang disebut sebagai orang yang mengarah dari gelap menuju gelap. Ya, jadi dari gelap menuju gelap. Ya. Yang dimaksud di sini adalah seseorang terlahir di dunia, tentu orang lahir tidak bisa request. Ya. Bapak Ibu terlahir di sini, di Jakarta atau di daerah lain, tentu membawa ya, karma masing-masing. Tidak bisa request. Ya. Kita terlahir oleh perbuatan kita sendiri, mewarisi perbuatan kita sendiri. Jadi ada orang-orang yang terlahir itu beragam. Ada yang terlahir di keluarga sederhana, ada yang terlahir di keluarga yang kaya raya. Tentu semua itu sebabnya adalah kebajikan yang dilakukan pada masa lalu, karma masa lalu. Nah, orang-orang yang dari gelap menuju gelap ini, maksudnya adalah ada ya orang-orang yang terlahir kurang beruntung. Ya, tentu karena perbuatan di masa lalu, dalam kehidupan saat ini, ya terlahir di keluarga yang kurang beruntung. Ya. Dari gelap menuju gelap, sudah terlahir kurang beruntung, ya, tetapi malah ya, berbuat buruk, tidak peduli akan kebaikan, ya, tidak melaksanakan sila, tidak suka menolong orang lain, tidak mau berbuat baik. Ya, ini yang disebut Sang Buddha sebagai dari gelap menuju gelap. Kurang beruntung karena mewarisi karma masa lalu, ya. Tetapi dalam kehidupan saat ini tidak mau memperbaiki, malah menambah, ya. Akhirnya ya dari gelap menuju gelap, semakin gelap. Ya, ini ada. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengarah dari gelap menuju terang. Nah, ini contohnya juga banyak. Ya, mungkin Bapak Ibu ketemu, ya, pernah ketemu, atau mungkin dirinya sendiri, ya, lahir pas-pasan Bante, ya, kurang beruntung, kurang kebajikan, ya, kurang kebajikan. Tetapi dalam kehidupan saat ini, semangat, punya keyakinan, ya, mau berbuat baik, memperhatikan hal-hal yang baik, mau belajar Dhamma, mau mengembangkan kebajikan, mau menolong orang lain. Nah, ini yang disebut sebagai dari gelap menuju terang. Ya. Orang yang lahirnya kurang beruntung, tapi dalam kehidupan saat ini, ya, dia punya semangat, punya tekad, mau memperbaiki dirinya, bisa ya, merubah ya, dari gelap menuju terang. Nah, ini banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, sebaliknya. Orang yang mengarah dari terang menuju gelap. Ya, jadi kalau orang yang mengarah dari terang menuju gelap ini, lahirnya sudah beruntung. Ya, karena kebajikan di masa lalu, ya, di kehidupan lampau banyak berbuat baik, mewarisi ya, kamanya, ya, terlahir di keluarga yang baik, punya modal, ya, sebenarnya punya modal yang besar, ya, tetapi dalam kehidupan saat ini tidak memperhatikan
kebaikan, tidak mau belajar dhamma, tidak peduli akan hal-hal yang baik, tidak suka berbuat baik, tidak mau mengembangkan kebaikan. Sukanya apa? Sukanya yang buruk-buruk, mengembangkan yang tidak baik. Akhirnya, ya, Sang Buddha mengatakan, ya, orang-orang seperti ini, orang yang mengarah dari terang menuju gelap. Ya, ya, jadi hati-hati. Ya, kelahiran seseorang, ya, tidak menentukan, ya, orang tersebut akan sukses, akan gagal, akan berhasil atau tidak. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mengarah dari terang menuju terang. Ya, tentu ini harapan kita semua. Ya, sudah lahirnya enak, beruntung di keluarga yang baik. Ya, selama hidupnya juga melakukan banyak kebaikan hingga ketika meninggal dunia menuju alam yang baik. Ya, terlahir di alam surga. Atau lebih baik lagi, ya, mencapai tingkat-tingkat kesucian. Dari terang menuju terang. Ya. Yang ingin saya sampaikan dengan perumpamaan ini adalah seperti halnya, ya, semangat dan tekad tadi, ya, hidup seseorang itu, ya, sama saja. Bisa diibaratkan seperti lari maraton. Lama begitu. Panjang. Ya. Untuk bisa sukses, ya, dari awal sampai akhir, ya, dibutuhkan tekad yang kuat. Dibutuhkan semangat. Dibutuhkan ketekunan. Orang yang lahirnya susah, belum tentu, ya, meninggalnya juga susah. Orang yang lahirnya enak, belum tentu juga, ya, di akhir kehidupannya tetap enak. Semua ini bisa berubah. Ya. Yang penting adalah, ya, faktor yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dalam kehidupan saat ini. Apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan saat ini. Ya. Orang yang lahirnya beruntung, ibaratnya orang jualan, dia punya modal yang besar. Ya. Mau buka usaha, punya modal besar. Tapi ya, punya modal besar tidak menjamin, tidak 100% menjamin usahanya akan berhasil. Tapi sebenarnya ketika punya modal besar, punya kemungkinan sukses lebih besar. Sama saja sebaliknya. Ketika orang memulai usaha, modalnya tidak begitu banyak, ya, pas-pasan, ya, juga tidak menjamin usahanya akan gagal. Tapi kalau dia usahanya dengan modal pas-pasan, tapi punya keuletan, ya, bisa saja usahanya meningkat, dan sukses. Sama, ya, Bapak Ibu lahir, entah membawa kebajikan yang biasa-biasa, atau membawa kebajikan yang besar, ya, itu juga tidak 100% menjamin akhir kehidupan kita. Nah, yang terpenting adalah apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan saat ini. Ya, jadi, ya, karma, ya, atau perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini sangat penting, ya, kiranya untuk dipertahankan. Nah, salah satu faktor yang dibutuhkan, ya, tentu adalah punya semangat dan tekad. Semangat dan tekad untuk tetap menjadi orang baik. Yang sudah baik, semakin baik. Yang belum baik menjadi baik. Nah, jadi hal ini, ya, bisa dilihat di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi Bante tadi menyampaikan, ya, beberapa contoh, ya, baik dalam Dhamma yang diajarkan Sang Buddha atau dari pengetahuan umum. Ya, jadi setelah mengetahui, ya, orang harus punya semangat, orang harus punya tekad, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Ataukah hanya, ya, dijadikan sebagai pengetahuan atau dipraktekkan? Ya, saya kira, ya, dan saya harap, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa punya semangat, punya tekad mempertahankan, ya, kebaikan yang telah dilakukan. Semangat dan tekad untuk memunculkan, ya, hal-hal baik yang belum dilakukan. Juga punya semangat dan tekad untuk menghilangkan, meminimalisir
ya, hal-hal buruk yang masih dilakukan. Ya, dengan melakukan hal-hal ini, ya, dengan berjalan di jalan Dhamma, maka Bapak Ibu sekalian akan memperoleh kebahagiaan baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Ya, jadi ya semoga ya pada hari ini juga masih dalam suasana tahun baru. Ya, tentu di tahun baru ya, Bapak Ibu punya harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang besar tentang tahun ini ataupun tahun-tahun yang akan datang. Ya, kuncinya adalah itu, punya semangat dan punya tekad. Ya, juga Bante berpesan, ya, pesan ini, Dhamma ini tidak hanya didengarkan di sini, ya, tapi harus dibawa pulang. Ya, biasa orang dengarkan Dhamma, ketinggalan di Dhamma salah. Ya, tidak dibawa pulang. Ya, jadi Bante khusus yang berpesan tidak hanya didengarkan, juga dibawa pulang, dan yang penting adalah dipraktikkan. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian dengan kebajikan yang dilakukan, ya, memperoleh kebahagiaan. Semoga cita-cita luhurnya dapat tercapai. Ya, saya kiri, sabe sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.